Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian fikih pada setiap hari Ahad pekan yang ketiga pada hari ini, hari Ahad tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 1442 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 19 April 2026. Mudah-mudahan kajian fikih pada salat subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, jamaah masjid Iman yang saya hormati, seperti telah kita ketahui bersama bahwa hari ini setelah selesai kajian fikih, insyaallah akan dilaksanakan acara silaturahim warga RW 09 dan pelepasan calon jamaah haji dari jamaah Masjidul Luna atau warga RW 09 yang saya kira daftarnya sudah diketahui bersama, yaitu yang pertama Bapak Insinyur Taufik Hidayat Zunaidi dari RT 01, kemudian yang kedua keluarga Bapak Edi Sulitman dan Ibu Nur Komariah dari RT 02, kemudian yang ketiga Bapak Satriawan dan Ibu Sri Hartati dari RT 04, dan yang keempat adalah Insinyur Banggulan Tersna dan Ibu Neneng Sri Emilia dari RT 05. Jadi itu calon jemaah haji yang bisa akan berangkat pada tahun ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan fikih pada subuh hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haikal Sabran LC Ibrahim, atau nama lain beliau adalah Ustaz Abu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi yang berjudul fikih tentang manasik haji, ya, secara singkat. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, menambahkan keimanan dan membaca sebenarnya kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insyaallah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara berikutnya, seperti telah saya sampaikan tadi, jamaah jangan pulang dulu, kita ikuti acara silaturahim dan pelepasan jemaah haji di tahun 1947 pada hari ini, pada pagi hari ini. Saya kira dari kami sekian, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa Inggris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menurut sejumlah ahli sirah antara lain Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Sirah Nabawiyah, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu kira-kira hidup 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi itu kira-kira 4000 tahunan yang lalu, 4000 sampai 5000 tahun yang lalu. Lalu kemudian Ibrahim yang waktu itu alaihissalam menempati bersama Ismail menempati daerah yang kosong, kering kerontang, ya, namun penuh keberkahan, wadi mubarak, yaitu sebagaimana kita ketahui Mekah. Allah perintahkan ke Nabi Ibrahim, wa'adzin fil nasi bil hajj, ya, perintahkanlah kepada manusia untuk berhaji. Perintahkanlah kepada manusia untuk berhaji. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya Rabbku, bagaimana suaraku bisa terdengar? Engkau perintahkan aku menyuruh manusia untuk datang ke tempat ini, lalu bagaimana suaraku bisa terdengar? Lalu Allah berfirman, adzibu alaina al-balagh, sampaikanlah maka kami yang akan menyampaikannya kepada manusia. Maka Nabi Ibrahim naik ke salah satu bukit di kota Mekah. Sebagian ulama mengatakan naik ke bukit Sofa, sebagian ulama mengatakan naik ke bukit Marwah, sebagian lagi mengatakan ke bukit Abi Qubais yang sekarang menjadi istana raja. Jadi istana raja di samping Masjidil Haram. Kemudian Nabi Ibrahim naik ke atasnya. Lalu beliau berucap, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum ittakhadha baitan fahujju, sesungguhnya Rabb kalian telah mengambil sebuah istana, sebuah rumah di muka bumi ini, fahujju, maka hendaklah kalian datang bertujuan ke tempat ini. Karena kata haji itu makna katanya bertujuan. Fahujju, maka datanglah ke tempat ini. Ini sebagaimana Allah abadikan dalam tafsir surat Al-Hajj ayat 27. Ketika Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan umumkanlah kepada manusia untuk berhaji. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik, maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki dan juga mengendarai hewan-hewan tunggangan, unta, dari berbagai tempat yang jauh, yang saking jauhnya unta mereka menjadi kurus. Subhanallah. Maka kata Ibnu Katsir, ya, kita bisa dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau dikatakan ketika Nabi Ibrahim mengatakan wa'adzin fin nasi bil hajj, perintahkanlah manusia untuk berhaji. Nabi Ibrahim tadi naik ke gunung Abi Qubais mengatakan yang tadi kami katakan. Maka kemudian disebutkan innal jibala tawadda'at hatta balagha sawtu arham qam. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan wa'adzin, mengajak manusia untuk menyeru agar berhaji, maka saat itu gunung-gunung Allah jadikan rendah dengan izinnya. Hatta balagha sawtu arha'il ardh, sampai suara Nabi Ibrahim terdengar oleh seluruh penjuru bumi. Wa asma'a man fil arhami wal aslab, dan Allah jadikan mereka yang masih di rahim-rahim ibu mereka dan di tulang sulbi ayah mereka bisa mendengar. Ajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajarin wa madarin wa syajarin, maka menjawab semua yang mendengarnya, bahkan pepohonan, batu-batuan menjawab seruan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian kata Ibnu Abbas, wa man kataballahu annahu yahujju ila yaumil qiyamah, dan juga akan menjawab semua yang Allah takdirkan untuk berhaji sampai hari kiamat. Qailan, mereka berucap, labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Jadi inilah bagaimana mulanya manusia datang ke tempat yang
ujian, wa ni'mata, dan segala kenikmatan yang aku dapati, termasuk ketika seseorang pergi berhaji, laka adalah darimu, milikmu. Wal mulk, begitu pula seluruh kerajaan alam semesta adalah milikmu. La syarika, tiada sekutu bagimu. Maka subhanallah, mereka yang menjawab panggilan tersebut sudah Allah takdirkan, bahkan sejak disebutkan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan ditakdirkan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Mereka menjawab, aku memenuhi panggilan Allah melalui lisan Nabi Ibrahim. Maka para ulama katakan, mereka yang dimudahkan, mereka yang diberikan taufik untuk bisa berhaji, para ulama ketika mendengar mereka akan berhaji, maka mereka ucapkan hani'an lakum, selamat bagi kalian, selamat bagi kalian. Kenapa? Karena ibadah ini begitu agung. Kita, seseorang yang berhaji bukan ke sembarang tempat. Dia menuju tempat yang Nabi SAW katakan, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Seseorang tak boleh susah payah menempuh perjalanan dalam rangka ibadah kecuali tujuannya ketiga masjid: Masjidil Haram, wa Masjid Hada, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dia pergi ke tempat yang Nabi SAW katakan ketika beliau diusir dari kota Mekah, beliau menoleh di kota Mekah. Beliau berucap bahwa wallahi innaki la khair ardillah, demi Allah wahai Mekah, engkau adalah sebaik-baiknya tanah Allah. Wa ahabbi ardillah ilallah, dan engkau adalah tanah yang paling dicintai di sisinya. Laula anni ukhrijtu mink, andaikan aku tidak pernah diusir darimu, ma kharajtu, aku tidak akan pernah keluar dari kota Mekah. Mereka yang datang berhaji ketika mereka menginfakkan hartanya, dananya besar, bukan kecil. Allah katakan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti orang menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, satu benih yang menghasilkan 7 tangkai tanaman. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 tangkai tersebut Allah jadikan keluar 100 benih, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Maha mampu melipat gandakan apa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas rezekinya dan Maha mengetahui akan keikhlasan niat dari hamba-Nya. Maka subhanallah, mereka yang mengeluarkan harta mereka, berkorban hartanya, itu tidak mungkin sia-sia di sisi Allah. Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Bisa jadi dengan keberkahan hidupnya, bisa jadi bukan dengan nominal, tapi Allah berikan keberkahan hidupnya, hartanya berkah, keluarganya berkah. Mereka yang datang ke haji, mereka adalah tamu Allah. Nabi SAW mengatakan, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Al-hajj, orang yang berhaji. Wal-mu'tamir, mereka yang umrah. Wafdullah, mereka adalah tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah yang mengundang mereka. Allah yang mengundang mereka, bukan kerajaan Saudi, bukan rajanya Saudi, Raja Salman. Allah yang mengundang mereka. Da'ahum, Allah yang mengundang mereka. Fa'ajabu, lalu mereka memenuhi undangannya. Sa'alu, maka mereka meminta kepadanya. Fa'atahum, maka Allah akan memberi apa yang mereka minta. Mereka yang haji dan yang umroh, Allah berikan kesempatan doa-doanya mustajab. Doa-doanya mustajab. Dan dalam sejumlah riwayat disebutkan, ketika seseorang pergi berhaji, lalu juga termasuk berumroh, Nabi SAW katakan, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah setelah haji wal umrah, berkesinambunganlah bila anda memiliki kelapangan. Fa innahuma yakfiyani al-faqr wa dhunub, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Kayak kama yanfil kir, sebagaimana kir itu semacam di tempat pandai besi pemanas api untuk membakar besi.
yanfil khabath al-harir wa dhahab wal fiddah, dia menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Bapak punya pagar berkarat, datang ke tukang besi, tolong bakari sampai merah. Apakah karatnya masih bisa? Apakah karatnya masih bisa? Tidak, hilang. Begitu pula orang yang berhaji dan umroh, kalau dia melaksanakannya dengan benar, hati yang ikhlas, lalu kemudian mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam ibadahnya, maka ketika diterima, ya selain menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan kefakiran. Justru ini investasi. Orang keluar duit jangan kira hilang, justru ini investasi yang dijanjikan oleh pemilik kekayaan alam semesta, Allah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Dan juga subhanallah, ya, ketika seseorang datang ke sana mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi SAW katakan, tidaklah ada batu pepohonan yang mendengar seseorang berucap demikian ketika dia, terutama setelah ihram, mulai ihramnya, maka mereka juga akan mengikuti ucapan orang tersebut, mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibadah yang agung, ibadah yang begitu mulia. Nabi SAW juga katakan, man ata hadzal bait wa lam yarfus wa lam yafsuq, barang siapa yang datang ke rumah ini, rumah Allah di muka bumi ini, dia datang tidak melakukan kefasikan dan juga perilaku asusila, ya, maka kata beliau, ya, raja'a ka yaumin waladatuhu ummuh, maka dia akan kembali ke tanah airnya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Allah, dosanya dihapuskan, putih bersih. Kalau dia datang, ya, dengan ibadah yang optimal, dengan tobatan nasuha, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka subhanallah, haji ibadah yang agung. Makanya Nabi SAW katakan, bila seseorang sudah memiliki kemampuan apa? Kemampuan dari sisi harta dan mampu melakukan perjalanan ke sana, maka Nabi SAW mengatakan, ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah kalian untuk berhaji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'udullah, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang menimpa kalian. Bisa jadi dulunya masih kaya raya, ada saatnya bangkrut. Bisa jadi dulunya kuat, bisa berenang, bisa berlari 10 kilo, tapi ada saatnya bahkan keluar rumah harus dipapah. Bisa jadi dulu memiliki kelapangan waktu, tapi ada saatnya dia sibuk, ya, dan dia melalaikan sebuah ibadah yang sangat agung, merupakan salah satu penyempurna tentunya dari rukun Islam, yang dengannya dia mendapatkan kebahagiaan atau, ya, keutamaan yang sangat banyak. Maka Nabi SAW mengatakan bersegera, jangan sampai merugi, ya. Maka para ulama katakan, bila seseorang sudah memiliki kemampuan, hukum asalnya haji itu bersegera, jangan ditunda-tunda. Kalau dia sudah, kata para ulama, memiliki untuk kecukupan antara lain buat, ya, hal yang pokok bagi dia dan keluarga yang ditanggungnya, ya, dia memiliki tempat tinggal, memiliki kendaraan yang memang sepantasnya. Tempat tinggal juga tidak diperintahkan tempat tinggal yang mewah, yang secukupnya. Lalu dia memiliki harta yang untuk ditinggalkan ketika dia pergi, bagi keluarga yang ditinggalkan, ya, buat bekal mereka, juga bekal dia berangkat, dan ketika di Mekah serta pulang, dan dia mampu menempuh perjalanan tersebut, maka para ulama telah katakan bahwa itu wajib. Mereka yang menunda-nunda, bahkan naudzubillah memiliki kemampuan harta sampai meninggalnya,
Umar bin Khattab pernah mengancam, man yastati an yahuj, man yastati lil hajj wa lam yahuj. Nabi Umar mengatakan, barang siapa yang mampu untuk berhaji namun tidak kunjung berhaji, ya, faliyakun insya'a yahudiyan atau nasraniyan, maka kalau mau hendaklah dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kata Umar bin Khattab, ya, kalau seseorang sudah memiliki kemampuan jangan ditunda-tunda, segera daftar, ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, ya. Maka bahkan para ulama katakan, jumhur ulama, kalau seseorang memiliki rumah dan pekarangan, yang dibutuhkan hanya rumahnya saja, pekarangan untuk istilahnya hanya kesenangan saja, punya halaman luas. Halaman ini bisa dijual. Jumhur ulama, ya, mayoritas ulama kecuali Abu Hanifah mengatakan wajib dijual untuk dia pergi haji. Ya, wajib dijual untuk dia pergi haji. Kata Abu Hanifah disukai, tapi tidak sampai wajib. Tapi empat mazhab sepakat kalau seseorang punya rumah atau punya tanah yang terpisah dari rumahnya, dia punya 2 rumah, punya 3 rumah, punya tanah yang lain, dan tanah tersebut atau tanah tersebut cukup untuk dijual atau cukup kalau dijual harganya untuk pergi haji, maka seluruh ulama sepakat wajib dia jual untuk pergi haji. Nah, ini prioritas harta. Jangan sampai seseorang berpikir saya harus membangun dulu rumah yang bagus, mobil yang saya impikan, baru kemudian pergi haji. Tidak, ini prioritas. Semuanya masalah harta akan kembali mudah bagi Allah, ya, yang dia keluarkan mudah bagi Allah, Allah kembalikan, ya. Nah, itulah haji yang begitu agung. Maka para ulama katakan di antara persiapan utama ketika seseorang akan pergi berhaji karena ibadah yang agung, maka hendaklah dia antara lain mempersiapkan diri dengan ketakwaan, ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Di antaranya apa? Dengan kita bertafaqquh fiddin, memahami bagaimana ilmunya masalah haji. Kemudian bertobat dari segala dosa, ya, bertobat dari segala dosa, termasuk dosa-dosa besar. Kalau ada hubungannya dengan manusia, para ulama katakan segera selesaikan. Apalagi kita melakukan safar, segera selesaikan. Urus dari sekarang. Mohon maaf saya pernah melakukan kesalahan. Kalau kita pernah melakukan kezaliman, kembalikan kezaliman kita, ya, agar haji kita tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana, ya, tata cara haji yang tentunya diterima di sisi Allah? Yang pertama adalah tentunya haji diterima sebagaimana ibadah lain diterima harus menghadirkan ikhlas. Niat dia berhaji murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tercampur dengan niat lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Dan tidaklah manusia atau hamba Allah ini diperintahkan kecuali mereka mengikhlaskan dalam menjalankan agama. Maka ketika ada seruan hati ketika kita berhaji, bisa jadi karena ini disebut sebagai Pak Haji, yang lain sudah haji, kok saya belum, aduh saya malu. Orang lain disebut Pak Haji, wajib, gengsi dong saya. Hilangkan itu semua, ya. Apa yang diucapkan manusia, apa yang dilihat manusia, hilangkan. Niat kita lillahi azza wa jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya kehidupanku, kematianku, sholatku, juga ibadah-ibadahku hanya bagi Allah, ya. Tiada sekutu baginya. Maka murnikanlah segala niat selain Allah, kita uruskan hanya untuk Allah. Yang kedua, ibadah kita akan diterima. Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian. Artinya apa? Mengikuti petunjuk beliau, ya, mutabah, mengikuti tata cara sunnah beliau dalam berhaji, ya. Kita akan coba putarkan sebuah dokumentasi yang dibuat oleh Universitas Ummul Qura, Universitas
bahas di Tanah Suci Mekah yang akan menjelaskan mengenai tata cara haji secara ringkas. Ya. Bisa keluar suaranya Bapak? Nggak keluar ya? Mungkin lampunya dimatikan biar jelas ya. Nggak keluar dia suaranya Pak? Dari itu. Oh ya, nggak usah. Nggak keluar. Atau mungkin dimatikan supaya lebih jelas ya ininya lampu. Ibadah haji itu ada 3 macam, yaitu haji tamattu, ifrad, dan juga qiran. Ya, hanya saja para ulama mereka berselisih pendapat mana yang lebih afdal, mana yang Nabi SAW lakukan secara persis. Ada yang mengatakan qiran, ada yang mengatakan tamattu. Allahu a'lam. Di antara yang mengatakan bahwa yang afdal adalah tamattu adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, secara ringkas umumnya jemaah haji Indonesia itu haji tamattu. Tamattu dari kata tamatta, ya. Di tamattu artinya apa? Bersenang-senang. Kenapa disebut bersenang-senang? Karena rangkaian ibadahnya dia menyatukan 2 ibadah sekaligus, umroh dan juga haji. Dalam satu kali safar, dalam satu kali dia berpergian. Dan yang disebut bersenang-senang karena dia selesaikan umroh terlebih dahulu. Setelah umroh dia tahallul, dia beristirahat, dia sudah tahallul dalam keadaan halal, dia tinggal menunggu nanti puncaknya haji. Maka disebut tamattu. Ya. Dan haji ini, haji tamattu bisa dimulai di bulan-bulan haji. Allah berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu 3 bulan: Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi bisa dimulai dari bulan kemarin. Sekarang kita udah masuk Dzulqa'dah, bulan Syawal. Seseorang datang ke Mekah, dia umroh terlebih dahulu. Setelah beres umroh dia menunggu sampai hajian. Itu bisa dari bulan Syawal. Lalu kemudian rangkaian ibadah berikutnya dilakukan di tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut hari Tarwiyah. Ya, 2 hari sebelum Idul Kurban kalau kita di sini. Hari Tarwiyah disebut Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya hari mengisi air, istilah saja. Ya. Karena pada saat itu biasanya jemaah haji mulai mengisi perlengkapan air mereka dahulu pada zaman Nabi SAW. Tanggal 8 jemaah haji disunahkan, bukan wajib, untuk mabit di Mina. Mulai menginap di Mina tanggal 8. Dia yang tadi jemaah haji Indonesia misalnya sudah tahallul, sudah pakai gamis, sudah, mohon maaf kalau suami istri bisa berhubungan, tanggal 8 disunahkan dia sudah mulai kemudian berihram lagi, pakai pakaian ihramnya, lalu dia berniat labbaik Allahumma hajjan, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Tanggal 8 dari Mekah kita ya berbondong-bondong menuju Mina yang letaknya tidak jauh ya, sekitar 8 kilo dari kota Mekah. Kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kita lihat tanggal 8 itu orang-orang rame-rame menuju Mina. Dan dia sudah mulai berihram, disunahkan. Namun tidak semua bisa demikian. Contohnya jemaah haji Indonesia yang reguler umumnya kalau sekarang tanggal 8 langsung ke Arafah.
Alasannya apa? Karena ada masyarakat kesulitan dalam pemindahan. Karena tanggal 9 itu orang begitu berbondong-bondong menuju Arafah, ya, sehingga kemudian disiasati demikian, ya. Dan ini ijtihad yang juga awalnya dari arahan dari Kementerian Haji Saudi Arabia, maka tidak masalah karena tanggal 8 ini hukumnya sunnah, ya. Ini yang haji tamattu dia umrah terlebih dahulu. Dia umrah terlebih dahulu, lalu dia nanti bertahallul, ya. Setelah dia bertahallul dia akan tadi menuju Mina. Saya ini suaranya tidak keluar, ya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Allah bahwa ketika Nabi Ibrahim menyerukan manusia untuk berhaji, yaitu kali jalan mereka akan datang dengan sampai berjalan kaki, ya. Beberapa tahun yang lalu pemerintah Saudi pernah merilis sebuah foto jemaah yang benar-benar berjalan kaki dari Bangladesh, ya. Kemudian yang qadarullah dia wafat dalam perjalanannya, ya. Dan tubuhnya, ya, di antara bebatuan dan subhanallah di padang pasir di sana ditemukan, kelihatan dia ternyata orang Bangladesh, subhanallah. Benar-benar orang yang berjalan kaki. Nah ini rame-rame menuju Mina, dengan berjalan kaki atau juga dengan berkendaraan. Info kami sekarang, kalau jemaah haji Indonesia ini Mina, kota 1 juta tenda, ya. Kalau jemaah Indonesia ingin ke Mina, jemaah reguler, maka dia difasilitasi sekarang sama syarikat dengan membayar 300 perak, harus pakai bus. Lalu kemudian di Mina kita melaksanakan sholat, ya, di kosong. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2 rakaat, sebagaimana Nabi SAW lakukan. Esok paginya di waktu duha jemaah haji berbondong-bondong menuju Arafah. Nah ini tentunya kita ketahui Jabal Rahmah, salah satu tempat yang mulia di Arafah, ya. Tanggal 9 kita ke Arafah, ya. Lalu kemudian seseorang nanti dia ketika biasanya datang di waktu duha dia istirahat. Kemudian di waktu zuhur akan ada khutbah Arafah yang dipusatkan di Masjid Namirah, ya, tempat Nabi SAW berkhutbah, atau juga di tenda masing-masing. Lalu setelah itu sholat zuhur dan sholat asar dijamak dan dikosor. Kenapa harus dijamak juga? Tadi kalau di Mina dikosor saja, kalau ini dijamak juga. Para ulama katakan di antara hikmahnya agar seseorang bisa optimal melaksanakan ibadah utama di tanggal 9 tersebut. Karena tanggal 9 adalah puncak dari haji. Al-Hajju Arafah, kata Nabi SAW. Haji itu Arafah, ya. Itu apa ibadahnya? Berdoa. Wukuf di Arafah. Wukuf itu berdiam diri. Ngapain berdiam diri? Berdoa, Pak. Dari mulai ba'da zawal, setelah sholat zuhur dan asar, ya, setelah waktu zuhur sampai matahari tenggelam, mereka semua berdoa di sana, ya. Dan subhanallah Nabi SAW katakan, ya, hari Arafah ini hari yang begitu mulia, ya, hari yang begitu mulia. Nabi SAW mengatakan, ya, beliau katakan bahwasanya ma min yaumin akthar min man yurtiqa, ma min ayyamin akthar min an yurtiqa Allahu fi 'abdan minan nar. Tidak ada hari dalam satu tahun yang pada hari tersebut Allah paling banyak bebaskan seseorang dari api neraka. Artinya apa? Bisa jadi seseorang punya catatan dosa yang seharusnya menjerumuskan dia ke dalam api neraka, tapi Allah bebaskan. Tidak ada hal yang paling banyak dibebaskan min yaumi Arafah, kata Nabi SAW, dibandingkan hari Arafah. Dan perhatikan, Nabi
SAW mengatakan wa innahu la yadnu, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah benar-benar akan mendekat kepada Arafah. Pada hari tersebut Allah akan mendekat kepada Arafah dengan kemuliaan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tsumma yubahi bihimul malaika, kemudian Allah akan membanggakan para jemaah haji di antara para malaikat. Allah akan berfirman, ma'arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Di antara keinginan terbesar manusia dan teragung adalah minta diampuni oleh Allah dari dosa dan kesalahan. Maka Allah berfirman kepada malaikat, isyhadu, saksikanlah oleh kalian wahai malaikatku, inni ghafartum lahum dzunubahum jami'an, sesungguhnya aku mengampuni dosa mereka semuanya, walaupun sebanyak pasir di sebuah padang pasir yang menggunung ataupun air tetesan air hujan. Maka hari Arafah adalah hari yang sangat agung. Doa yang disampaikan di hari Arafah sebaik-baiknya doa, khairul doa yaumil Arafah, kata Nabi SAW. Sebaik-baiknya doa adalah yang disampaikan di hari Arafah. Bahkan doanya bukan saja bagi orang yang mengangkat tangannya, yang memang berdoa langsung, tapi apa? Bagi orang-orang yang dia doakan. Ya, bagi orang-orang yang dia doakan. Maka subhanallah, hari Arafah hari yang sangat agung. Jemaah haji akan berada di Arafah sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Kita lihat di Arafah ini, manfaatkan betul-betul, jangan tertipu. Ini waktu cuma sebentar. Sayang sekali, saya sering orang itu sekali pernah mendapati jemaah haji Indonesia, padahal hari Arafah hari Jumat lagi waktu itu. Pada asar mungkin dia sudah jenuh, dia keluar tenda, ya. Kemudian apa, nongkrong sambil ngopi sambil ngerokok. Subhanallah. Kalau kayak gitu di warung sebelah juga bisa, Pak. Ya. Ngapain bayar mahal-mahal? Ini kesempatan besar. Ya. Jangan sampai tertipu oleh orang-orang. Manfaatkan betul-betul sampai matahari tenggelam, banyak berdoa. Ya. Kemudian setelah seseorang berdoa sampai matahari tenggelam, ketika datang maghrib, maka dia tidak langsung sholat maghrib, tapi disunahkan dia sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Karena jemaah haji akan ramai-ramai menuju Musdalifah menggunakan bus. Lalu apa yang dilakukan? Diperintahkan untuk dia mabit, menginap di sana. Hanya saja ulama menyebutkan beberapa batas maksimal. Ya. Di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, minimal di sana dia sampai tengah malam, ya, dia sholat maghrib dan isya, lalu kemudian dia dia menginap sampai tengah malam. Setelah tengah malam baru berjalan. Boleh kalau memang ada minimal sampai demikian. Atau seorang wanita ataupun orang tua ada uzur, bisa langsung ke Mina, cuma lewat saja. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, boleh mundur cuma lewat saja. Dan fatwa Abu Hanifah ini belakangan ini yang diambil oleh pemerintah Saudi, menginstruksikan ke beberapa negara, contohnya ke Indonesia. Ya, memang ini meninggalkan yang afdol, tapi ini karena arahan antara dari Kementerian Haji Saudi. Beberapa tahun terakhir jemaah haji Indonesia itu tidak menginap, dia hanya murur lewat saja di Musdalifah. Ya, bisa jadi karena kepadatan yang luar biasa sehingga pemerintah Saudi memberikan instruksi demikian. Ya, tapi kalau mereka yang bisa menginap tentunya afdoliyah, lebih utama. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW ketika beliau di Musdalifah, di antaranya kita bisa istirahat, utamanya istirahat, bisa juga mencari kerikil, namun tidak harus mencari kerikil karena esok harinya kita akan lempar jumroh. Lalu ketika dia menginap, ya, dia mencari 7 kerikil, cukup 7 pada saat itu. Ya. Kerikil yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi sedang, dan tidak boleh semen, memang kerikil batu. Ya. Lalu setelah itu dia akan menginap di Musdalifah, walaupun nggak ada tenda. Beda di Mina sama di Arafah ada tenda. Musdalifah nggak ada tenda, tapi kita tidur di sana. Subhanallah. Bagi mereka yang pernah
seperti hotel loh ya, sangat enak sekali, hangat ya, nyaman ya. Lalu kemudian disunahkan ketika kalau memungkinkan besok paginya dia sholat subuh di Masjidil Haram ya, di dekat menuju Mina. Dia sholat subuh di sana. Lalu apa? Dia berdoa sampai matahari mulai menguning. Dia berzikir dan berdoa. Ketika matahari mulai menguning, dia kemudian berjalan menuju Jamalot. Ya, dia berjalan menuju Jamalot untuk lempar jumroh. Untuk lempar jumroh. Ya. Nah, ini tanggal 10. Nah, kita akan datang ke Jamalot. Ya. Nah, ini Jamalot. Ya, bangunan yang begitu besar, terdiri dari 4 lantai. Ya, sehingga seseorang bisa melempar di 4 lantai tersebut. Jemaah Haji Saudi, dia tendanya agak jauh, dia pakai kereta. Ya, dia pakai kereta. Kita akan lempar Jamalot di sini. Lempar pada tanggal 10 kita hanya lempar di Jumratul Aqobah yang dekat ke kota Makkah. 7 kali lemparan. Ya. 7 kali lemparan, dia melempar dan harus dipastikan masuk. Kalau mantul tapi masuk ke masalah. Tapi kalau mantul keluar maka dia harus mengulang lemparannya. Bismillahirrahmanirrahim, dia lempar dan juga dia lemparannya ini batu bukan yang lain. Ya. Setelah itu dia akan disunahkan ya untuk pergi setelah lempar ini untuk memotong hewan. Tentunya kalau kita umumnya diwakilkan, ini yang haji tamattu, ya, yang haji tamattu dan haji qiran, ya, dia memotong hewan, kita diwakilkan, ya. Setelah itu apa lagi yang dilakukan, ya, dia juga tahallul, memotong rambutnya dan disunahkan membotakkan rambutnya, ya, disunahkan membotak habis. Ya, Nabi SAW mendoakan rahmat bagi orang yang mengundul habis. Lalu setelah itu apa? Disunahkan datang ke Masjidil Haram. Untuk apa? Tawaf ifadah. Ini rukun, harus dilakukan. Walaupun dilakukannya tidak harus tanggal 10, bisa juga nanti sekalian tawaf wada ketika dia akan meninggalkan Mekah. Ya. Tapi kalau dia ingin afdal, dia bisa lakukan di tanggal 10. Dia melakukan tawaf ya, ifadah 7 keliling, lalu dia sa'i. Setelah dia tawaf, dia sholat 2 rakaat ya, di belakang makam Ibrahim atau dimanapun tempat yang mudah, lalu dia sa'i. Setelah sa'i 7 keliling, maka dia sekarang kembali menuju Mina. Ya. Walaupun sekarang tidak semua jemaah haji Indonesia itu ke Mina. Ini instruksi dari Kementerian Haji Saudi Arabia. Jadi sekarang sebagian jemaah itu diarahkannya ke hotel transit, terutama yang orang tua. Ya. Saya dengar dari petugas Kemenak, ya, kalau sekarang dipegangnya sama Kemen Haji ya, itu ada sebagian yang memang diarahkan ke hotel transit, ya, untuk mengurangi kepadatan. Ke Mina, lalu di Mina kita menginap, esoknya kita melempar jumroh 3 kali jumroh. Ya. Pertama adalah jumratul sughra yang paling dekat ke Mina, jumratul wusta yang tengah, dan jumratul kubra atau jumrah al-aqobah. Ya, kita melempar masing-masing 7. Setelah melempar, kita mundur menghadap Ka'bah berdoa. Ya, jadi di jumratul sughra dan wusta yang pertama dan yang tengah, setelah lempar kita mundur ya, atau kita maju ke kanan ya, terus kemudian kita menghadap Ka'bah, kita berdoa ya, dan itu waktu yang mustajab buat berdoa, waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, ini berdoa seperti itu ya, ketika dilemparan di 2 tempat pertama ya. Disunahkan menurut jumhur dilemparnya ba'da zawal, setelah zuhur. Maka Nabi SAW sampai menunda sholat zuhurnya untuk melempar di waktu tersebut. Tapi bukan wajib. Terutama sekarang ada himbauan dari Kementerian Haji Saudi
bahwa bisa dilakukan atau dijadwalkan negara-negara atau Indonesia untuk dilakukan di waktu yang lain. Dan ini ada dasarnya. Ya, saya penjelasan dari seseorang masyayikh ya. Dia cerita dulu semua orang memilih untuk dilempar pada waktu zawal, dan itu memang sunnahnya. Tapi yang jadi masalah apa? Numpuk Pak, selalu ada korban jiwa, selalu ada korban jiwa. Makanya pemerintah Saudi kemudian mencari jalan keluar, berkumpul bersama para ulama. Akhirnya para ulama mengatakan ada pendapat yang dulu dianggap marjuh, pendapat yang tidak dianggap kuat dari Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in, muridnya sahabat. Beliau mengatakan boleh dilakukan kapan saja, ya, di hari tersebut, bahkan sampai subuh di esok harinya. Oleh karena itu kemudian pemerintah Saudi mengambil fatwa tersebut karena menyelamatkan nyawa itu lebih utama. Sehingga ada instruksi kayak Indonesia kadang malam hari, ya, kadang apa, itu insya Allah tidak masalah, ya. Karena itu apalagi ini instruksi dari yang pemegang urusan waliul amr di sana untuk kemaslahatan kita, ya. Dia melempar jumroh di tanggal 11, 3 jumroh. Lalu dia kembali ke Mina. Di Mina dia banyak beribadah, lalu sholat di qashar, tidak perlu dijamak, ya. Di qashar di waktunya 2 rakaat yang harusnya 4 jadi 2, ya. Kemudian tanggal 12-nya dia melempar lagi 3 kali. Dia melempar lagi di 3 kali, ya. Kalau dia selesai melempar, ya, dia ingin selesai, diperbolehkan. Caranya gimana? Dia harus keluar dari Mina menuju Mekah, ya, sebelum matahari tenggelam di tanggal 12. Itu disebutnya nafar awal. Kalau dia mau keluar selesai, ya, dia tinggal kemudian ke Mekah. Tapi kalau dia mau, saya ingin lebih afdol aja, silahkan. Itu semua pilihan, tapi diperbolehkan. Maka dia menginap lagi di Mina 1 malam, esok harinya tanggal 13 dia lempar jumroh sekali lagi. Lalu lempar jumroh sekali lagi, lalu kemudian nanti dia, ya, pergi setelah lempar jumroh menuju Mekah. Jadi ditambah semalam lagi dia menginap. Itu disebutnya nafar thani, kelompok yang kedua. Kemudian di Mekah, ya, dia beribadah sebagaimana biasanya. Ketika dia akan pulang ke tanah air, maka sehari terakhir, ya, saat terakhir dia pulang dari Mekah, dia melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Bagi yang belum tawaf ifadah, maka jumhur ulama mengatakan boleh disatukan dengan tawaf wada, ya. Dia tawaf wada, dia selesai dengan hati yang ikhlas, dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka semoga jemaah haji akan kembali, ya. Terutama kami dengar juga di sini, alhamdulillah ada jemaah masjid Nurul Iman yang akan pergi haji. Semoga Allah berikan semua proses di sana, Allah berikan keikhlasan dalam ibadahnya, Allah berikan taufik dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW dalam semua tata cara ibadahnya, dan juga Allah kabulkan doa-doanya di sana, dan juga Allah kembalikan dia ke tanah air sebagaimana Nabi SAW kayaumin waladatu ummuh, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan taufik dan juga kemudahan, ya, dan semoga menjadi haji mabrur yang Nabi SAW katakan laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan yang paling pantas selain surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kemarin itu pertama saya ingin menyampaikan selamat pada Pak Taufik, Pak Edi, Ustaz Firman, Bapak dan istri. Saya berangkat itu kalau Ustaz juga itu suatu panggilan, karena saat ini bukan sudah mau juga sih di antara masyarakat itu bahwa untuk haji itu tapi antriannya lama. Ini hubungannya dengan itu Pak Ustaz. Jadi anak saya itu antriannya 25 tahun Pak. Kemudian saya waktu di BSI saya katakan, ibu bisa nggak saya bayar sekarang, kan 59 tuh dulu itu Pak Ustaz.
tercover di nilai uang saat ini. Akhirnya jawabannya tidak bisa, karena akan terjadi perubahan. Ya kan uang saya kunci di sana. Nah tidak bisa. Ketika saya ke BJB ada scheme, tapi bukan scheme haji, tapi tabungan yang dikunci 59 juta. Bapak kalau mau saya simulasikan nilainya di 25 tahun yang akan datang itu 219 juta dari 59 juta. Nah pertanyaannya itu secara syariah itu atau fikih itu di mana ya bisa tidak? Saya ada keraguan untuk mengikuti itu. Ini kan apa istilahnya? Perhitungan simulasinya masih ada di saya. Kemudian yang kedua, ini Ustaz, saya kemarin itu menghadiri Waliman Musafar ya teman Pak Farid. Kamu dulu udah pernah ke Mekah? Udah, saya mau bayar orang tua saya muslimat waktu itu sampai hijrahnya. Nah itu gimana Ustaz istilahnya? Dia berangkat dengan dia membadalkan orang tua. Terima kasih. Baik, Allah a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Yang pertama adalah mengenai tadi skema yang dia disebutkan. Ya Allah a'lam, itu harus dilihat secara rinci. Namun hemat kami, ya Bapak kan niatnya sebenarnya intinya ingin membiayai anak Bapak haji gitu ya, ingin full ya. Kalau saran kami, kalau memang demikian lebih baik simpan dalam emas saja Pak, dalam emas dan perak ya. Apalagi sekarang kekuatannya masya Allah. Apa simpan, lalu nanti pada saatnya nanti insya Allah memang bisa membiayai. Ya, kami ada sesuatu kisah ya dari salah seorang jemaah haji 2019 lalu. Dia daftar haji, ya, dia niat saja dia untuk istrinya dan juga orang tuanya, walaupun dia masih belum membayar, itu haji furoda, ya 400 juta, 450 juta. Dia cuma setor 90 juta. Dia penjual bakso ya di salah satu mall di mall kecil ya di Cililitan di Jakarta. Lalu dia tawakal saja sama Allah. Dalam beberapa bulan itu dia ya seperti biasa berusaha, tapi setiap kali dibelikan emas, sampai pada hari ketika ditagih, Pak kalau mau berangkat sekarang harus lunasi. Dia sebenarnya bingung, artinya waduh cukup nggak ya? Sampai dia sewa tempatnya ya ke salah seorang pemilik yang bakal keturunan. Dia minta izin, Pak kok saya utang, saya nggak bayar dulu, mungkin beberapa bulan boleh nggak saya mau haji? Oh nggak apa-apa, kata si ya. Terus dia beli mesin bakso berapa ratus juta, juga dia belum selesai cicilannya. Kok gimana saya boleh ini dulu kan? Itu dulu saya mau haji. Oh ya udah nggak apa-apa, dipermudah ya, alhamdulillah. Akhirnya pada hari pelaksanaan dikeluarin tuh emasnya, dihitung semua. Akhirnya dihitung, ditukar menjadi uang. Subhanallah, cukup Pak, cukup buat nutupi ya hampir 1,2 miliar ya. Dan juga cukup apa? Ternyata saya juga cukup buat bayar sewa dan juga bayar cicilan bakso, mesin bakso. Jadi saya haji gitu, urusan saya semua beres kata dia. Karena berdoa dan tawakal dia nomor satu. Ya. Ikhtiarnya antara lain tadi ditukar dengan emas. Jadi saya sarankan sebetulnya lebih available kayaknya lebih ke emas ya dalam hal itu. Karena yang mohon maaf kadang transaksi demikian itu ya banyak juga ya dicari keuntungan ya buat beberapa pihak ya. Yang kedua mengenai badal haji, yang ulama katakan sah adanya, jelas ada hadis-hadis yang sahih. Mereka yang menolak hanya berdasarkan akal mereka saja, sedangkan hadis-hadis jelas menunjukkan demikian. Seorang wanita mengatakan, ya, ayahku sudah sebegitu tua sehingga tidak mampu untuk menempuh perjalanan. Apakah aku hendaknya berhaji atas nama dia? Kata Nabi SAW, hujuan, ya, hujian, karena di perempuan yang banyak berhajilah atas nama dia. Maka haji badal itu sah adanya menurut umumnya ulama, boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan, ya, dia hendaknya berhaji terlebih dahulu sebelum membadalkan. Ya. Dan badal haji ini tidak harus oleh anaknya, bisa juga oleh sesama muslim yang lain, dan tidak harus jenis kelamin, ya. Bisa sama menantunya ataupun sama orang lain, ya.
Makanya sekarang ada sejumlah muasasah lembaga-lembaga di Saudi yang juga mereka menyediakan ya jasa untuk buka misalnya untuk menolong orang yang ingin membatalkan haji seperti itu. Allahu a'lam. Silakan ada yang bertanya. Dari Nabi Muhammad itu waktu menempuh waktu yang panjang. Nah tentu saja akannya yang saya tanyakan ini, apakah ritual haji pada zaman Nabi Ibrahim itu sama persis dengan yang kita lakukan sekarang umat Nabi Muhammad, atau ada penyempurnaan? Karena di waktu zaman jahiliyah haji itu menjadi tradisi dan banyak penyimpangan di situ. Di antaranya adalah ketika haji pertama, waktu itu zaman jahiliyah, tawaf itu harus telanjang. Terus kalau pulang dari haji itu harus dari pintu belakang rumah. Kalau masuk dari depan itu bisa celaka. Dan waktu itu ada, kalau tidak punya pintu belakang, naiknya itu dari genteng, masuknya itu dari genteng. Nah, yang saya tanya itu apakah persis sama waktu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad, atau ada penyempurnaan? Terima kasih. Baik, Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak disebutkan secara rinci, namun para ulama mengatakan kita mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berhaji yang beliau mengikuti hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun yang Bapak tadi sebutkan itu penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jangankan ibadah haji, dalam beribadah kepada Allah saja mereka melakukan penyimpangan. Mereka menyembah patung, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana dengan ibadah haji? Ibadah haji tentunya mereka lebih banyak melakukan penyimpangan. Ya, yang tadi disebutkan betul adanya orang-orang musyrik. Ya, karena yatufuna ma'aliyan, kata ulama, mereka dahulu tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, yang laki-laki telanjang bulan. Kalau dia tidak punya kenalan dari orang Quraisy, ya, atau dia punya kedudukan di orang Quraisy, kalau yang punya kenalan sama orang Quraisy diberikan pakaian oleh orang Quraisy. Tapi kalau yang selain orang Quraisy, mereka telanjang. Ya, wanita menggunakan pakaian dalam di malam hari biasanya tawafnya waktu itu. Ya. Nah, tapi itu tentunya dihapus oleh Nabi SAW dan itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Begitu pula keyakinan akan masuk lewat belakang rumah ataupun genteng, itu pun adalah sesuatu bid'ah yang dibuat oleh orang-orang musyrik, tapi tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, jadi yang mereka lakukan itu semua adalah perkara yang baru yang mereka adakan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Dan para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW mengikuti petunjuk Nabi Ibrahim dalam berhaji. Kalau secara persis apakah pelaksana Allah a'lam bishawab, ya, tidak disebutkan secara rinci, hanya saja dikatakan begitu. Nabi SAW mengikuti petunjuk Nabi Ibrahim. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, sekarang. Ya, baik. Jawabannya semua Nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya berhaji kecuali semuanya sudah berhaji kecuali Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa pernah mengatakan, ya, ada Masjid Khaif ini di dekat Jamal. Nabi Isa mengatakan ini masjid yang pernah didatangi 70 Nabi pernah sholat di sini. Dan juga beliau diperlihatkan sama Allah bagaimana para nabi itu mereka semua menyeru memanggil seruan Allah. Jadi semua nabi itu mereka sudah berhaji kecuali Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa belum? Dengan hikmah Allah, Nabi Isa itu kan sekarang diangkat di langit. Pada akhir zaman beliau Allah akan turunkan di kota Damaskus, diapit oleh 2 malaikat. Dia akan membunuh Dajjal, ya. Lalu
Nabi Isa akan dia juga dengan doa dia akan menghilangkan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Setelah itu beliau akan tinggal selama 7 tahun, ya. Waktu itu bumi dalam keadaan terbaiknya, ya. Semua menjadi barokah, bahkan tidak ada permusuhan sama sekali antara manusia dan binatang. Dengan izin Allah, bahkan binatang buas dia tidak akan memangsa pada saat itu binatang yang biasa dia makan. Dengan izin Allah, bagaimana mereka makan, Allah makan. Dan dikatakan pada saat itu Nabi Isa alaihissalam akan melaksanakan haji, ya, akan melaksanakan haji. Dan beliau tentunya Nabi terakhir yang melaksanakan haji. Setelah beliau melaksanakan haji, beliau wafat, dunia akan menjadi kembali hancur, jadi rusak, dan Makkah atau Ka'bah akan dihancurkan. Nabi SAW menyebutkan secara detail akan ada seorang dari Habasyi, Ethiopia, yang lelaki yang memiliki 2 betis kecil. Dia akan mencongkel bebatuan Ka'bah dengan linggisnya, maka hancurlah Ka'bah. Karena saat itu juga orang tidak ada yang memperhatikannya. Saat itu orang sudah berhenti ngomong Allahu Akbar, ya, maka saat itu terjadi kiamat. Ya, jadi seperti itu. Kalau Nabi Musa sudah berhaji, ya. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa berhaji, masih menunggu antrian, tenang saja. Nabi Isa itu belum berhaji, ya, insya Allah, ya. Nabi Isa belum berhaji. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat, ya. Kembali lagi semoga Allah memberikan, ya, Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, ya, yang Maha Mengasihi, memberikan taufik. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran kepada para jemaah haji kita, ya, khususnya yang berada di jemaah Masjid Al-Nurul Iman. Kemudian Allah berikan kekuatan, Allah berikan taufik untuk bisa ikhlas dan juga mengikuti semua petunjuk sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan. Dan tadi doa-doanya terkabul bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang yang didoakan. Dan juga jangan lupa untuk doakan kami-kami ini, ya, hamba-hamba Allah yang lemah ini. Dan juga semoga kembali dengan sehat, dengan selamat sampai tanah air. Dan juga Allah jadikan tadi kayomin waladatu ummu, kembali ke tanah air seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.